Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harina Wahyu Arifudin dari kelas 4B Ilmu Komputer. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan Object Oriented Programming, serta keunggulan, dan juga pengenalan UML. Jadi langsung aja ke slide-nya. Jadi, di video kali ini, saya akan membahas apa itu OOP, Object Oriented Programming, dan seperti apa konsepnya. Juga ada 4 pilar utama OOP, lalu ada keunggulan dan juga kekurangannya. Lalu untuk yang UML, saya akan membahas apa itu UML, jenis-jenis UML, hubungan atau relasinya, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Apa itu OOP? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Jadi OOP ini adalah paradigma pemrograman di mana program dibangun menggunakan objek. Objek itu mempresentasikan entitas di dunia nyata, seperti contohnya atribut, yang misalnya itu nama, umur, kecepatan, dan juga metode atau perilaku yang bisa bermakna fungsi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut, misalnya jalan atau makan. Jadi konsep OOP ini sebenarnya bisa saya analogikan sebagai seorang manusia. Jadi manusia ini sebagai objeknya, lalu manusia ini punya atribut atau data, yaitu baju, misalnya rambut, kulit, jaket, sepatu, kaki, dan juga mata. Lalu metode itu sebagai function atau perilaku dari si manusia tersebut. Lalu ada 4 prinsip utama OOP. Di sini saya akan membahas 4 prinsip utama yang bisa mempresentasikan OOP ini seperti apa. Nah, nomor satu itu ada inheritance, yang artinya pewarisan. Inheritance adalah konsep kelas baru yang bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, atau parent class, atau yang bisa disebut dengan parent class. Tujuannya adalah menghindari pengulangan kode. Seperti contoh yang di samping ini, kita punya class, kita bikin class yang bernama manusia Gen Z, inherit, lalu diberi manusia encap, lalu di sini diberikan function yang bernama init dan mempunyai parameter self, nama, dan hobi. Nah, di parameter ini sebagai objek ada fungsi, nah, lalu kita punya fungsi lagi tampil hobi itu sebagai uh, fungsi pewaris, sebagai fungsi pewarisnya. Kita panggil fungsinya di dalam print ini. Nah, outputnya akan jadi seperti ini. Rani makan nasi, nama Rani, emailnya rani.email.com. Hobinya adalah nonton anime, misalnya. Untuk bisa mendapatkan output seperti ini, kita perlu memanggil fungsinya dan mengset parameternya seperti ini. Next. Oke, yang kedua ini ada encapsulation atau pembungkusan data. Jadi encapsulation ini adalah konsep menyimpan data dalam sebuah objek yang dan menyembunyikannya dari akses luar secara langsung. Tujuannya yaitu untuk mencegah data diubah sembarangan dari luar. Sebagai contohnya kita punya class yang tadi ya, manusia encap, dan class ini mempunyai fungsi ini yang mempunyai parameter self dan nama. Nah, untuk outputnya ini kita panggil parameternya ini, kita berikan parameternya ini sebuah variabel nama, email, yang kita isi dengan non. Nah, untuk menyembunyikannya dari akses luar adalah dengan memberikan uh, underscore di dalam variabel ini.
seperti yang password ini, underscore underscore password. Nah, untuk tampilannya dari aksesoris itu bakal seperti ini. Contohnya seperti password yang ini. Untuk yang tiga itu ada polymorphism atau bisa disebut dengan banyak bentuk. Polymorphism adalah konsep di mana metode yang sama bisa berperilaku beda tergantung objeknya. Jadi tujuannya itu untuk membuat kode lebih fleksibel dan bisa mengenali berbagai tipe objek. Contohnya ini, kelas. Kita punya kelas manusia, lalu punya dua fungsi yang berbeda. Fungsi pertama itu untuk mendeklarasikan variabel. Nah, untuk yang fungsi yang kedua itu untuk mendeklarasikan metode atau perilaku dari fungsi yang pertama. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, eh, satu fungsi satu fungsi makan ini bisa dipakai dengan kelas yang lain. Seperti kita membuat, contohnya kita membuat kelas yang baru, yaitu kelas seperti ini, manusia Gen Z, Oli, itu kita pakai fungsi yang di atas, tapi dengan variabel yang berbeda. Jadi tergantung objeknya. Misalnya objeknya ini orang, seperti yang di sini, nama, itu bisa memakai metode yang sama dengan membuat kelas yang berbeda di dalam kelas yang berbeda, seperti itu. Contohnya seperti ini outputnya. Dan untuk yang keempat itu ada abstraction. Abstraction adalah konsep menyembunyikan detail teknis dan hanya menampilkan fitur pentingnya saja. Tujuannya itu untuk memudahkan pengguna class tanpa perlu tahu cara kerja di dalamnya. Jadi ada class dan diberikan fungsinya dengan class yang sama seperti tadi, fungsinya yang sama. Lalu bedanya di fungsi yang kedua ini kita memiliki, jadi cara kerjanya itu tidak disembunyikan detailnya secara teknis. Jadi hanya menampilkan fitur pentingnya saja. Seperti fungsi profesi ini, seperti itu. Nah, untuk keunggulan OOP sendiri ada mempunyai tiga keunggulan. Yang pertama maintainability, yaitu kodenya lebih mudah untuk dikembangkan atau dicari dan memperbaiki bugnya. Yang kedua ada reusable, kelas-kelas yang sudah ada dapat kalian gunakan kembali. Jadi seperti polymorphism yang tadi. Nah, yang ketiga ada scalability, yaitu scalability cocok untuk project besar karena bisa dikelola oleh banyak programmer dengan membagi kelas. Dan OOP sendiri mempunyai kekurangan. Yang pertama itu kompleksitas. Tidak cocok untuk pemula karena konsep class, inheritance, dan polymorphism bisa membingungkan. Nah, untuk OOP jenis ini tidak disarankan untuk pemula karena bisa sih untuk pemula, tapi perlu sering-sering belajar. Di awal emang akan membingungkan, tapi seiring berjalannya waktu, ketika kalian belajar terus, nanti lama-lama bisa. Nah, yang kedua ada overhead memory. Setiap objek menyimpan datanya sendiri, sehingga bisa lebih boros memori dibanding pemrograman prosedural. Jadi, penyimpanan datanya sendiri itu memang lebih boros dari segi memori dibandingkan dengan pemrograman biasa atau pemrograman prosedural. Yang ketiga yaitu ada debugging lebih rumit. Karena ada banyak class dan hubungan antar class, kadang-kadang kita error-nya itu bisa menyebar dan akan susah dilacak. Selanjutnya itu apa itu UML? UML atau singkatan dari Unified Modeling Language adalah bahasa standar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan desain sistem perangkat orientasi objek. Yang pertama itu ya use case diagram, di mana use case ini menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, jadi use case diagram ini biasanya dipakai untuk menjelaskan interaksi antar atribut dan juga usernya, user dan juga atributnya gitu. Makanya digambarkan sebagai customer,
ATM technician itu sebagai user atau orang yang berperilaku dan akan berinteraksi dengan apa yang ingin mereka bisa lakukan di dalam subsistem ini, di dalam kotak ini. Ya, sebagai contoh bank ATM. Jadi customer bisa uh, mengecek balance mereka, lalu bisa deposit, bisa withdraw cash, bisa transfer juga. Dan juga di sisi bank, mereka bisa memberikan transfer, memberikan info transfer, memberikan withdraw, memberikan deposit, dan memberikan info check balance untuk customer. Nah, untuk ATM technician ini juga bisa mereka bisa hanya bisa maintenance dan repair. Itu juga bank. Untuk yang kedua, di sini ada activity diagram. Jadi sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Jadi diagram ini itu uh, bisa memvisualisasikan proses yang akan terjadi di sistem yang kita buat, sistem yang ingin kita buat. Jadi sebagai contoh ini, seperti ini jadinya, user action, post comment, comment QU, dan sampai ke proses comment. Yang ketiga ada class diagram. Class diagram ini uh, bisa menunjukkan class, atribut, metode, dan relasi antar class. Jadi class diagram ini adalah visualisasi database yang di MySQL misalnya. Hubungan atau relasinya yaitu ada OOP sebagai cara berpikir, fokus pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek, dan biasanya berbasis kode. Dan untuk UML itu bagaimana cara menggambarkan atau memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. UML itu sebagai memvisualisasikannya. Untuk integrasinya, UML bisa membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Kesimpulannya, itu ada OOP bisa memberi kita cara berpikir terstruktur dan modular. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.